Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul fotoperiodisme dan embriogenesis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvina Ajeng Rasasti dari kelas 12 IPA 4 absen 32. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Anggraini dari kelas 12 MIPA 4 nomor presensi 5. Perkenalkan, nama saya Anggini Risma Wardani, nomor presensi 6. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Mirza, nomor presensi 21. Nama saya Risang Ta'ajudin Sudio Jatmiko, presensi 30, kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella Dwi Ayunda, nomor presensi 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang fotoperiodisme. Pengertian dari fotoperiodisme adalah respon tumbuhan terhadap lamanya penyinaran atau panjang pendeknya hari yang dapat merangsang pembungaan. Berdasarkan panjang hari, tumbuhan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yakni yang pertama tumbuhan hari panjang atau long day plants, yang kedua ada tumbuhan hari pendek atau short day plants, yang ketiga ada tumbuhan hari sedang atau intermediate day plants, dan yang keempat ada tumbuhan hari netral atau neutral day plants. Tumbuhan hari panjang. Tumbuhan hari panjang adalah tumbuhan yang pembungaannya dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih panjang daripada minimum kritis dengan dipengaruhi oleh faktor lingkungan lainnya. Ciri-ciri dari tumbuhan hari panjang yang pertama yaitu panjang penyinaran lebih panjang, yang kedua periode gelap kritis lebih pendek. Pengaruh penyinaran pada tumbuhan hari panjang adalah tumbuhan akan berbunga jika lama gelap lebih pendek daripada periode kritis gelap. Berikut adalah contoh dari tumbuhan hari panjang. Ada lobak, bayam, gandum, dan yang terakhir ada kol atau kubis. Tumbuhan hari sedang. Pengertian: tumbuhan hari sedang adalah tumbuhan yang berbunga jika terkena penyinaran kira-kira 12 jam sehari. Dengan ciri-ciri: 1. Panjang penyinaran kurang lebih 12 jam. 2. Periode gelap kurang lebih 12 jam. Pengaruh penyinaran: tumbuhan akan berbunga jika lama gelap sama dengan periode penyinaran. Saya akan memberikan contoh tanaman hari pendek. Contoh tanaman hari pendek adalah bunga aster, tanaman stroberi, tanaman padi, dan pohon kapuk. Setelah itu, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang tanaman hari netral. Tanaman hari netral adalah tanaman yang dimana waktu berbunganya tidak terpengaruhi oleh cahaya apapun, melainkan terpengaruh oleh umur dan usianya tanaman tersebut. Ciri-cirinya ada 2, yaitu seperti pertama yang saya bilang tadi, bunga tidak terpengaruh oleh cahaya apapun dan kapanpun itu dikasih. Yang kedua, bunga akan terpengaruh oleh usia dari tanaman tersebut. Jadi apa hubungannya dengan penyinaran? Jadi hubungan dengan penyinaran adalah pada tanaman waktu berbunganya itu tidak terpengaruh oleh cahaya atau penyinaran apapun. Terima kasih. Contoh tumbuhan netral adalah bunga matahari, tomat, bunga mawar, dan mentimun. Embriogenesis. Embriogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Tahapan-tahapan pada embriogenesis: 1. Zigot, kedua morula, ketiga blastula, keempat gastrula. Zigot adalah hasil pertemuan antara sel sperma dengan sel telur yang merupakan perkembangan sebelum embrio.
Setelah sel sperma masuk ke dalam sel telur, di dalam sel telur kepala sel sperma membuka diri, kemudian melebur menjadi zigot. Zigot membelah diri dari 2 menjadi 4, 8, 10, dan total berjumlah 64 pasang. Di sini saya akan menjelaskan tentang morula. Morula adalah suatu bentukan sel seperti bola atau bulat akibat pembelahan sel terus-menerus. Proses pembentukan morula yaitu zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk itu dinamakan blastomer. Blastomer tadi berkumpul dan membentuk bola sel yang tidak berongga dan dinamakan morula. Ciri-ciri morula: 1. Bentuk selnya yang bulat dan tersusun layaknya buah anggur. 2. Mengandung banyak sel hasil mitosis yang kesemuanya berkumpul menjadi satu. Di sini saya akan menjelaskan tentang blastula. 1. Embrio yang memiliki rongga. 2. Bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. 3. Terdapat cairan sel yang disebut blastocols. Bentuk dan susunan dari blastula yaitu 1. Koeblastula atau bentuk bola. 2. Dikoblastula atau bentuk cakram. 3. Strioblastula atau bentuk bola tapi masif. Daerah bakal pembentuk alat: 1. Ekstodem epidermis. 2. Ekstodem saraf. 3. Notochord. 4. Mesodem. Gastura merupakan proses terjadinya diferensiasi, sehingga gen mulai berperan dalam menentukan jenis sel yang terbentuk. Proses terbentuknya, sel-sel blastura yang mengalami invaginasi terus tumbuh ke arah dalam sehingga blastopore akan terus terdesak ke dalam dan terbentuk rongga argenteron. Embrio telah terbentuk dan menghasilkan 3 lapisan embrionik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm.